Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Janganlah kita menganggap diri kita begitu penting. Karena pentingnya diri kita itu sangat bergantung dari orang lain. Dan janganlah merasa diri kita begitu hebat. Karena keberadaan kita ada banyak sumbangsi orang lain dalam kehidupan kita. Dan lebih daripada itu, kita jangan lupa apa yang kita miliki semata-mata pemberian Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Tuhan memanggil kita sebagai orang percaya untuk hadir di dalam dunia ini. Untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain, agar orang-orang lain dapat mengenal kasih Tuhan. Untuk menjadi berkat, saudara, kita tidak bisa tidak sebagai orang percaya, kita perlu memiliki semangat untuk melayani orang lain, bukan untuk dilayani orang lain. Menjadi berkat baik dalam perkataan kita dan juga bersamaan dengan perbuatan-perbuatan kita. Semangat melayani merupakan ekspresi dari tidak mementingkan diri sendiri atau mencari keuntungan diri kita sendiri. Melainkan kehidupan kita, keberadaan kita membawa keuntungan bagi orang lain. Dan kita peduli kepada keperluan orang lain. Saudara, kita bersyukur kita memiliki teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Ia berkata bahwa Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara, hidup menjadi berkat itu bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, saudara, kita harus terus memandang kepada Kristus. Dan kita bukan saja hidup bagi Kristus, tetapi kita menyediakan diri agar Kristus dialah yang hidup di dalam diri kita. Mari kita membaca 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 21. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memandang engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di kota Korintus
agar mereka memiliki kesadaran bahwa keberadaan mereka sebagai orang percaya itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Keberadaan mereka saat ini sebagai orang percaya bukan karena mereka itu kuat atau bukan karena kelebihan-kelebihan mereka, melainkan karena ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati kehidupan mereka. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, hendaklah perkataan kita itu merupakan ekspresi dari perbuatan kita dan kehidupan kita. Sehingga dengan tutur kata kita, kita menjadi berkat. Sebab kehidupan dan perbuatan kita telah menjadi teladan. Saudara, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapa yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara, di dalam gereja di Korintus terjadi perpecahan. Ada yang menganggap dirinya sebagai golongan Paulus, ada yang menganggap diri sebagai golongan Apolos. Yang menjadi golongan Paulus mengutamakan Paulus, merasa Pauluslah yang menjadi berkat dalam hidup mereka. Yang menganggap diri golongan Apolos mengutamakan Apolos dan meninggikan Apolos karena mereka menganggap Apoloslah yang menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Saudara, Rasul Paulus bukan saja menasehati agar jemaat di kota Korintus tidak membuat faksi-faksi seperti itu. Karena Kristus tidak pernah terbagi-bagi. Gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepala gereja yang tidak terbagi-bagi. Di sini Rasul Paulus menyampaikan kepada mereka bahwa mereka harus melihat Rasul Paulus dan Apolos, bagaimana mereka berdua tidak mencari kepentingan diri sendiri. Bagaimana mereka berdua tidak dalam posisi bersaing, berkompetisi satu sama lain. Bagaimana mereka berdua saling menopang satu sama lain, saling mengisi. Di mana mereka berdua adalah pelayan-pelayan Kristus. Di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa nasihat yang dia lahirkan bukan sekedar kata-kata, tetapi itu kenyataan. Di situ Rasul Paulus berkata apa, saudara? Dia kata, teladanilah kami, lihatlah teladan kami. Saudara, di sini kita belajar satu hal yang sangat penting. Bahwa sebagai orang percaya, kita bukan saja harus baik dalam tutur kata kita, berhikmat dalam nasihat kita. Tetapi kita harus baik di dalam perbuatan dan kehidupan kita. Sehingga saudara, orang lain bukan saja mendengar apa yang kita katakan, tetapi mereka mengaminkannya karena mereka melihat perbuatan kita dan kehidupan kita yang merupakan ekspresi dari apa yang kita yakini dalam tutur kata kita. Saudara, jika orang Kristen tutur kata dan perbuatan bertolak belakang, saudara, kita bukan menjadi berkat, tapi kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, hal yang terpenting dalam hidup Kristen adalah bagaimana kita menghidupi iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang menjadi keyakinan kita akan firman Allah dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian, saudara, ketika kita berbicara, maka kita boleh menyampaikan isi hati Tuhan dengan tanpa syak dari hati orang lain. Karena mereka memang melihat bahwa hidup kita adalah hidup Kristus yang nyata. Yang kedua, saudara, pelayanan itu bukanlah tentang siapakah yang lebih penting dan lebih unggul, melainkan tentang kerelaan membayar harga karena Kristus.
Saudara, firman Tuhan berkata, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama seperti kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Saudara, apa yang Rasul Paulus sharingkan dari bagian ini, itu adalah ekspresi yang nyata. Karena Rasul Paulus, dia sadar, dia adalah hamba Yesus Kristus. Dan dia adalah seorang penata layan daripada Injil. Saudara, semua yang dia lakukan adalah karena Kristus. Saudara, itulah gambaran daripada seorang pelayan Kristus. Saudara, seorang pelayan Kristus bukan berbicara tentang betapa pentingnya dia. Bukan berbicara tentang hebatnya dia. Bukan berbicara tentang keunggulan dia. Tetapi berbicara tentang harga yang harus dibayar karena melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Di situ Rasul Paulus berkata bahwa kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Maksudnya, Rasul Paulus banting tulang membayar harga supaya orang-orang percaya mereka bisa bertumbuh menjadi arif di dalam Kristus. Rasul Paulus berkata, kami lemah, tetapi kamu kuat. Kami lemah maksudnya adalah, dia dianiaya, mengalami banyak penderitaan, banyak kesusahan. Semua dia lakukan, supaya orang-orang percaya menjadi kuat di dalam Kristus, dan teguh imannya. Kamu mulia, tetapi kami hina. Itu yang Rasul Paulus katakan, bahwa ia lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara, melakukan pekerjaan tangan yang berat, dimaki, dianiaya, difitnah. Saudara, semuanya itu, saudara, supaya gereja bertumbuh menjadi gereja yang mulia. Saudara, sebagai orang percaya, kita adalah gereja Tuhan. Namun jangan lupa, kita adalah hamba-hamba Kristus. Dan jangan lupa, kita juga penata layan daripada Injil. Kita adalah pelayan-pelayan Kristus. Bicara pelayan-pelayan Kristus bukan berbicara tentang keunggulan kita, betapa pentingnya kita, tetapi berbicara harga yang harus dibayar di dalam panggilan yang Yesus Kristus berikan kepada kita. Namun saudara, harga yang harus dibayar itu tidak sepadan dengan kemuliaan yang Kristus akan karuniakan kepada hamba-hamba yang setia, yang rela menyangkal diri, memikul salib untuk mengikuti Yesus. Oleh karena itu, saudara, marilah kita hidupi kehidupan Kristen sebagai pelayan-pelayan yang rela membayar harga. Semua kita lakukan karena kasih Kristus kepada kita yang tidak terbatas itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami, menyadari kami dipanggil bukan untuk dilayani, tetapi kami dipanggil untuk melayani. Dan untuk melayani kami tahu ya Tuhan, kami harus menyangkal diri, memikul salib, membayar harga. Dan kami lakukan semua untuk kemuliaan Kristus. Dan kami tahu ya Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan tidak dapat dibandingkan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.